warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita bisa melaksanakan live streaming pengajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karangan guru kita Syekh Al-Muhaddits Al-Imam Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Meskipun dalam kondisi saat ini seperti ini, kita masih bisa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muallimut tauhid, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita beribadah kepadanya dengan benar. Mudah-mudahan kita biasa diberikan ketetapan iman kita sampai ajal menyebut kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa kajian kita pada kesempatan ini adalah membahas kitab As-Sirat Al-Mustaqim yang ditulis dan dikarang oleh Syekhuna Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah fi hadzal asr, pada zaman ini. Kitab As-Sirat Al-Mustaqim adalah salah satu kitab yang membahas tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, karena ini merupakan kajian akidah, aqidatul Islam, jadi nanti kajian-kajian kita berkisar seputar akidah Islam yang merupakan
akidah yang harus dipahami dan diyakini oleh umat Islam. Jadi ini mohon maaf, ini sebenarnya kajian intern kaum muslimin, karena yang dibahas adalah akidah Islam. Otomatis ini nanti akidah yang perlu dipahami kita sebagai seorang muslim itu apa. Dan ilmu akidah ini adalah merupakan ilmu yang paling utama dan yang paling pertama diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, yang pertama dan paling utama yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat adalah ilmu aqidah, ma'rifatullah wa ma'rifatu rasulih. Oleh karena itu kita memang harus memperhatikan ilmu ini. Karena ilmu inilah yang paling pertama yang wajib kita pelajari sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dalam rukun Islam, kita tahu bahwa yang pertama kali itu adalah membaca 2 kalimat syahadat. Baru kemudian setelah itu sholat, puasa, zakat, dan haji. Kenapa yang paling utama itu adalah syahadat? Karena seseorang yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum masuk Islam, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak sah sholatnya, tidak sah puasanya, tidak sah zakatnya, dan tidak sah hajinya. Oleh karena itu ini yang paling pertama harus kita pelajari, dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Fa'lam, maka ketahuilah ya Muhammad, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun kepada Allah, li dzambika, untuk dosamu, walil mu'minin, dan untuk orang-orang mukmin, wal mu'minat, dan kaum mukminat, ya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dalam ayat ini Allah mendahulukan al-amra bi ma'rifatit tauhid. Dalam ayat ini Allah mendahulukan perintah untuk mengenal tauhid. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah ini isyarah terhadap perintah untuk mengetahui ilmu tauhid. Kemudian wastaghfir li dzambika, ini adalah isyarah untuk beristighfar, berarti isyarah untuk mempelajari ilmu fikih, jadi ilmu furu'. Jadi dalam ayat ini Allah mendahulukan perintah
terhadap ilmu tauhid atas ilmu furu'. Jadi ini yang harus kita perhatikan sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Maka ilmu akidah ini harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita memahami ilmu-ilmu yang lain, sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu akidah ini adalah merupakan asas, merupakan dasar. Ibarat sebuah bangunan, ilmu akidah adalah merupakan pondasinya. Jadi kalau kita lihat sebuah bangunan, jadi kalau sebuah bangunan itu pondasinya kuat, maka akidahnya atau bangunannya akan menjadi kuat. Begitu juga Islam ini, agama Islam ini, ilmu akidah ibarat dia adalah pondasinya, dasarnya. Jika akidahnya kuat, maka Islamnya insya Allah kuat. Kalau Syekh Abdullah pernah mengatakan, muallif kitab ini pernah mengatakan, orang yang sudah belajar ilmu akidah, maka dia ibarat gunung. Ibarat gunung. Artinya dia sudah kuat. Gunung itu sebesar angin apapun yang menerjangnya, maka ya, sebesar apapun angin yang menerjangnya, maka gunung tidak akan goyah. Sama sekali tidak akan goyah. Tapi kalau kita lihat yang lainnya, kita lihat misalnya pohon-pohon yang kalau ada angin maka masih goyang. Ya. Oleh karena itu, maka ini penting kita sebagai seorang muslim untuk mengokohkan akidah atau ilmu tauhid atau ilmu akidah ini. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari dan istiqamah untuk bisa mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab yang akan kita kaji adalah, judulnya adalah As-Sirat Al-Mustaqim. As-Siratul Mustaqim. As-Sirat itu adalah jalan, Al-Mustaqim itu lurus, jalan yang lurus. Maksudnya adalah jalan yang benar. Jadi kitab ini menjelaskan bagaimana kita itu memahami akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama yang diwariskan secara turun-temurun sampai kepada kita. Jadi kalau kita belajar akidah, maka kita harus memahaminya dengan baik sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Kita terima akidah itu sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama secara turun-temurun, diajarkan oleh para ulama-ulama kita secara silsilah, ya, secara turun-temurun, ya, mata rantai yang nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul muallif rahimahullah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu, semoga salawat dan salam ala Rasulillah ditetapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya kan tidak akan menjelaskan secara detail tentang muqaddimah ini, ya, untuk menyingkat waktu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, wal tanzur, dan hendaklah melihat. Apaan nafsun? Jiwa. Hendaklah setiap jiwa, hendaklah setiap diri melihat, memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Artinya bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita melakukan muhasabatun nafsi, agar kita melakukan introspeksi diri. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa secara kalimat, ya, jadi khafifatun 'alal lisan wa thaqilatun 'ala al-amal, ya. Jadi takwa itu kalau diucapkan itu sangat gampang, ya, ringan kita mengucapkan kata takwa, tapi pengamalannya sangat berat. Mungkin setiap kita itu bisa mengatakan takwa karena gampang sekali kita mengucapkan takwa, tapi pengamalannya yang berat. Mungkin kita gampang yang mengatakan mari kita bertakwa kepada Allah, mengajak takwa, tapi dia sendiri belum tentu bisa bertakwa. Makanya, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha bagaimana kita melakukan yang namanya takwa, mengamalkan yang namanya takwa ini, karena ini takwa adalah merupakan perintah Allah. Allah mengatakan, berfirman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa takwa itu? Pengertian takwa itu apa? At-taqwa itu apa? Adaul wajibat wajtinabu al-muharramat. Itu takwa, ya. Takwa itu adalah menjalankan perintah, menjalankan kewajiban-kewajiban, ya. Wajtinabul muharramat, dan menjauhi apa yang diharamkan. Orang yang disebut dengan taqi atau muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang apa? Orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya. Ini perintah Allah bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Udah, setelah itu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Setelah kita introspeksi diri, sudahkah kita di dunia ini mempersiapkan diri untuk kehidupan kita di akhirat kelak? Yang tahu tentang diri kita, ya, apakah kita ini benar-benar sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu adalah masing-masing diri kita sendiri.
Mari kita tengok diri kita ini, apakah kita sudah seperti itu apa enggak. Jangan kita lihat orang lain. Kadang kita ini kalau menilai orang lain itu pintar, tapi untuk menilai diri kita sendiri kita kadang enggak bisa. Ya. Jadi sebelum kita menilai orang lain, marilah kita nilai diri kita sendiri. Marilah kita sibukkan diri kita sendiri ya, untuk menilai diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, kata beliau, al-yawmal 'amalu wa ghadan al-hisab. Al-yawmal 'amalu wa ghadan al-hisab. Al-yawma, pada hari ini di mana? Sekarang ini di dunia. Al-yawmal 'amal, pada hari ini, yaitu ketika kita di dunia, adalah al-amal. Waktunya kita beramal. Al-yawmal 'amal. Sekarang ini, hari ini, ketika kita di dunia, adalah waktu kita untuk beramal. Lengkapnya riwayat ini, perkataan Sayyidina Ali, al-yawmal 'amalu wala hisab wa ghadanil hisab wala amal. Jadi kalau kata Sayyidina Ali, irtahalatid dunya wa hiya mudbirah wartahalatil akhirah wa hiya muqbilah. Al-yawmal 'amalu wala hisab wa ghadanil hisabu wala amal. Irtahalatid dunya wa hiya mudbirah. Dunia itu berjalan, mudbirah. Ya. Kita akan meninggalkan dunia. Dunia ini berjalan dan membelakangi kita. Artinya dunia ini akan terus, kita akan meninggalkan dunia ini. Wartahalatil akhirah wa hiya muqbilah. Dan akhirat itu berjalan, muqbilah, tapi berjalan ke depan. Artinya setelah kita meninggalkan dunia, maka kita akan menuju akhirat. Al-yawmal 'amalu wala hisab. Hari ini di dunia kita waktunya beramal wala hisab, dan tidak ada hisab. Jadi ketika di dunia ini waktu kita beramal, memperbanyak amal, kita tidak dihisab oleh Allah. Artinya kita di dunia ini, ketika kita di dunia tidak ditanya oleh Allah, ya, tidak ditanya oleh Allah, kenapa kamu begini, begitu, dan sebagainya, nggak ditanya. Ketika kita di dunia, karena di dunia ini waktunya kita beramal, waktu kita memperbanyak amal. Karena kita di dunia ini hidup sementara, maka kita harus memperbanyak amal. Dan amal, ya amal itu banyak. Maka kita harus memprioritaskan amal yang kira-kira punya nilai timbangannya, nilainya berat. Karena kita hidup dunia ini sebentar. Jadi kalau kita semua amal untuk kita lakukan, ya tidak mungkin lah. Ya. Karena hidup kita sebentar. Oleh karena itu kita harus prioritas. Harus kita prioritaskan. Mana yang harus kita dahulukan? Ya, yang kita dahulukan yang mana? Amal itu ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Ya, ada amalan wajib adalah amalan sunnah. Mana yang harus kita dahulukan? Ya kita harus, ya sebisanya kita laksanakan semua. Itu yang wajib kita laksanakan, yang sunnah juga kita laksanakan. Tapi yang harus kita prioritaskan, yang kita dahulukan adalah yang wajib terlebih dahulu. Baru setelah, kalau yang wajib sudah kita laksanakan semua, maka kita
tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik. Kita dahulukan yang sunnah, tapi yang wajib malah terbengkalai. Yang wajib kita tinggalkan. Jangan terbalik. Karena kalau kita mendahulukan yang wajib, maka kata para ulama gimana itu? Man syaghalahu, kalau kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, maka maghrur berarti itu ya. Kata para ulama, man syaghalahu al-fardhu 'anil nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Jadi barang siapa yang disibukkan dengan yang fardu, yang wajib daripada yang sunnah, fahuwa ma'dzur, maka dia ma'dzur. Apa ma'dzur itu? Lahu uzur, punya uzur, dimaafkan. Ya. Dimaafkan. Jadi nggak ditanya kenapa kamu kok nggak sholat sunat, kenapa nggak ditanya kamu kok nggak puasa sunnah, nggak ditanya itu, asalkan yang wajib sudah dilakukan semua. Ya, ma'dzur. Tapi sebaliknya, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur, ay gharrahu syaitan. Barang siapa yang disibukkan dengan yang sunnah daripada yang wajib, yang fardu, maka dia maghrur, tertipu, ditipu oleh syaitan. Ya. Maka kita jangan sampai ditipu oleh syaitan. Ya. Yang fardu kita tinggalkan, malah yang sunnah kita lakukan, jangan sampai. Ya, makanya sering kita sampaikan bahwa kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan, ini yang fardu, ini sunnah, mana yang kita dahulukan? Yang fardu. Ya, taqdimul aham minal muhim. Ya, dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Yang sunnah itu penting, tapi yang lebih penting adalah yang fardu. Jadi kalau dihadapkan pada dua pilihan ini, antara yang fardu yang sunnah, maka dahulukan yang fardu daripada yang sunnah. Ya. Jadi di dunia ini kita waktunya beramal, wala hisab, tidak ada hisab di dunia ini. Maka kita harus perbanyak amal. Ya. Amal apa? Amal soleh. Kita berbanyak amal soleh. Ya. Kita dahulukan yang fardu, kemudian kita lengkapi dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Wa ghadan al-hisab wala amal. Wa ghadan, dan besok pada hari kiamat adalah waktunya hisab. Wala amal, dan tidak ada amal. Ketika seseorang sudah meninggal, maka pintu amal tertutup bagi dia. Maka pintu amal tertutup. Besok kita di akhirat akan diminta pertanggungjawaban terhadap amal, semua amal yang telah kita lakukan di dunia. Dan sudah tidak ada waktunya untuk beramal nanti ketika di akhirat. Maka mumpung kita masih di dunia, mumpung kita diberikan hidup, ya, masih bisa bernafas, maka mari kita gunakan sisa umur kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak amalan-amalan ibadah. Kita perbanyak amal-amal soleh, khususnya yang fardu, dahulukan yang fardu daripada yang sunnah. Kalau sudah
Yang fardu sudah kita lengkapi, maka kita tambah dengan amalan-amalan ya sunnah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dikumpulkan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya dan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan diberikan taufik untuk juga melaksanakan apa-apa yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Rawahul Bukhari fi Kitab Ar-Riqaq. Perkataan Sayyidina Ali ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq. A'zamu huquqillahi ala ibadihi. Ya. A'zamu huquqillahi ala ibadihi. Paling agung-agungnya hak Allah atas hamba-hambanya. Hak Allah yang paling agung atas para hamba-hambanya. Artinya apa? Kewajiban yang paling agung yang diberitakan Allah atas hamba-hambanya itu apa? Ya. I'lam anna a'zama huquqillahi ta'ala ala ibadihi huwa tauhiduhu ta'ala wa alla yushraka bihi syai'un li'anna al-isyraka billahi huwa akbaru dhanbin yaqtarifuhu al-'abdu wa huwa adh-dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allahu wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. I'lam, ketahuilah, anna a'zama huquqillahi ta'ala, bahwasanya hak Allah yang paling agung ala ibadihi atas hamba-hambanya, kewajiban yang diwajibkan Allah yang paling agung atas hamba-hambanya adalah huwa tauhiduhu ta'ala, adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Apa tauhid itu? Tauhid itu adalah, kalau kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, tauhid adalah ifradul qadim min al-muhdath. Ifradul qadimi min al-muhdath. Mohon maaf, ini terputus barusan.